setiap tahapan kita memberikan himbauan supaya KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang kedua ada juga termasuk pencegahan adalah pengawasan partisipatif. Di buku ini juga disebutkan adanya pengawasan partisipatif itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferdila Chandra yang akan memandu jalannya talk show hari ini. Sahabat Bawaslu, di sini saya tidak sendirian. Di sebelah saya ada Ibu Nur Aliyah sebagai narasumber kita hari ini. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Halo Bu Alia, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Dila gimana? Alhamdulillah juga baik Ibu. Ibu boleh disapa terlebih dahulu Bu, sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya Nur Alia Saparida, anggota Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordif Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan. Oke sahabat Bawaslu, kegiatan Ngopi Pahit episode kali ini bertema bedah buku berjudul Inovasi Pengawasan Pemilu 2024. Pastinya sahabat Bawaslu bertanya-tanya ya, apa sih yang akan kita bahas pada bedah buku kali ini? Nah, nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita Bu Aliyah. Namun sebelum itu, sahabat Bawaslu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Oke, kita kembali ke narasumber kita, Bu Aliyah. Sesuai dengan tema kita ya Ibu, yaitu bedah buku yang berjudul Inovasi Pengawasan Pemilu 2024. Nah Ibu, untuk buku ini sendiri itu membahas tentang apa ya Ibu? Jadi sahabat Bawaslu, ini adalah buku Inovasi Pengawasan Pemilu 2024. Penulisnya adalah Loli Suhenti. Nah, beliau ini adalah anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordif Pencegahan, Parmas, dan hubungan masyarakat. Nah, dalam buku ini Bu Loli menuliskan terkait dengan kinerja-kinerja strategi-strategi yang dilakukan oleh Divisi Pencegahan Bawaslu RI yang nantinya juga diturunkan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, buku ini itu di bab awal Mbak Dila ini menuliskan terkait dengan strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Jadi pencegahan ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin nanti akan terjadi. Jadi kan ada yang bilang mau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau di Bawaslu itu kan mencegah lebih baik daripada penindakan. Nah, makanya di buku ini sahabat Bawaslu, Bu Loli menuliskan terkait dengan strategi pencegahan yang apa saja, dan juga ada terkait beberapa hasil kinerja pengawasan jajaran Bawaslu, baik itu RI, provinsi, kota, maupun juga kecamatan. Tadi di bab 1 menceritakan tentang pencegahan ya Bu. Yeah. Nah, pencegahan sendiri itu kan salah satu pilar penting ya Bu. Mungkin bisa dijelasin lebih detail pencegahan itu seperti apa, dan pada saat tahapan kemarin di tahun 2024, nah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal sendiri apa? Nah, mungkin sebelumnya juga akan bahas sedikit terkait dengan bisnis core Bawaslu itu kan awasi, cegah, tindak. Nah, kita mengawasi semua tahapan. Tahapan untuk pemilu itu nggak cuma kampanye dan pemungutan suara, tapi ada tahapan pendaftaran parpol, ada tahapan pendaftaran caleg, ada juga tahapan pemutahiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, dan rekapitulasi. Semua kita awasi, ya, semua kita awasi, dan juga ada pencegahannya.
Salah satunya pencegahan itu banyak. Kalau yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal adalah pertama kita selalu memberikan himbauan kepada penyelenggara pemilu yang lain yaitu KPU. Jadi setiap tahapan kita memberikan himbauan supaya KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang kedua ada juga termasuk pencegahan adalah pengawasan partisipatif. Di buku ini juga disebutkan adanya pengawasan partisipatif itu adalah kita mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan. Jadi Bawaslu Kota sendiri sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada kaum perempuan, kepada teman-teman disabilitas, teman-teman organisasi, teman-teman ormas, atau mungkin setiap kelurahan, RT RW dan sebagainya. Kita melakukan sosialisasi, Mbak. Kalau tingkat kota, tingkat kecamatan, kita melakukan sosialisasi, harapannya apa? Harapannya supaya nanti masyarakat bisa turut serta melakukan pengawasan di setiap tahapan. Ada juga pojok pengawasan. Nah, ini seperti yang kita lihat, Mbak, ini pojok pengawasan. Di situ kita menyediakan literasi, ya, buku-buku terkait dengan pemilu, buku-buku terkait dengan hasil kinerja kita. Nah, masyarakat boleh untuk misalkan ke sini membaca buku-buku kita, bisa. Ataupun melakukan penelitian. Ya, banyak beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian di Bawaslu bisa untuk melakukan penelitian dengan membaca atau meneliti misalkan jurnal, laporan, atau mungkin hal-hal yang diperlukan. Dan juga ada kita forum terkait Desa Apu. Desa Apu di sini dijelaskan. Desa Apu itu adalah desa anti politik uang. Nah, karena di Kota Tegal ini bukan desa, kita menyebutnya kelurahan anti politik uang. Tentu ada juga kelurahan pengawas. Nah, itu sudah dilakukan sekitar tahun 2022-2023. Jadi sebelum tahapan pemilu. Nah, semua itu merupakan strategi-strategi yang dicanangkan oleh Bawaslu RI, kemudian diturunkan kepada Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kota. Jadi apa yang Bawaslu Kota lakukan itu adalah tegak lurus dengan Bawaslu RI, dan itu semua ada di buku ini terkait dengan strategi pencegahannya. Kalau untuk pencegahan Bawaslu Kota Tegal itu ada di beberapa buku yang ada yang Bawaslu Kota Tegal tulis atau laporan. Jadi Ibu nyinggung bentuk pencegahan tuh pengawasan partisipatif ya Bu? Itu maksud dari pengawasan partisipatif sendiri itu seperti apa, serta manfaat Bu untuk masyarakat sekitar apa? Ya, kita yang pertama sosialisasi. Karena tentu masyarakat juga harus tahu apa sih yang harus diawasi. Nah, maka biasanya di setiap tahapan kita ada sosialisasi, Mbak. Bahwa contohnya pemutahiran data pemilih, bahwa ada tahapan muntarlih di mana nanti ada pantarlih yang akan mencoklit. Maka teman-teman, sahabat-sahabat masyarakat yang merasa sudah 17 tahun itu sudah bisa untuk dicoklit dan memiliki hak pilih. Atau mungkin Bapak Ibu pensiunan TNI, pensiunan polisi, itu Polri, itu bisa kalau sudah pensiun maka dia menjadi warga sipil dan bisa punya hak suara. Nah, itu yang kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya nanti masyarakat pun ketika menemukan adanya pelanggaran ataupun ketika melihat adanya yang tidak sesuai bisa melaporkan kepada Bawaslu. Karena kita, Mbak, di setiap tahapan itu membentuk posko aduan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya masyarakat bisa lebih cepat dalam memberikan informasi kepada Bawaslu. Itu salah satu dari pengawasan partisipatif. Masyarakat bisa ngikut pengawasan ya Bu? Ya, jadi hal-hal yang simple ya, seperti misalkan kalau montarli itu kan ada dicoklit. Kok rumah saya belum dicoklit, maka bisa tuh melakukan pengaduan kepada Bawaslu, dan nanti Bawaslu melalui jajarannya akan merespon ya apakah memang terlewat atau tidak. Atau misalkan sahabat Bawaslu nih masa tenang itu kan nggak boleh kampanye. Ternyata kok di sebelah saya ada yang kampanye, maka kita bisa melakukan pengaduan kepada
Bawaslu. Nah, itu salah satu contoh dari pengawasan partisipatif. Dan sekarang ya Bu, kan eranya tuh serba digital ya Bu. Ya, Sosial media udah merajalela. Ini ada nggak sih Bu, Bawaslu cara menyikapi dinamika media sosial ini Bu, sebagai sarana menyebarluaskan informasi pengawasan pemilu Bu? itu kan juga salah satu bentuk dari pencegahan yang ada di Iya. buku ini. Kita sangat merespon baik terkait dengan sosial media. Makanya Bawaslu Kota Tegal itu sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, bahkan TikTok kita punya, Twitter, X juga kita punya. Itu sebagai sarana kita untuk bisa menyebarluaskan informasi-informasi supaya masyarakat yang mungkin dia tidak suka nonton TV, dia lebih suka Instagram, bisa dapat infonya. Atau mereka yang lebih suka TikTok, juga kita memberikan informasi terkait dengan tahapan juga ada di TikTok. Jadi kita sebagai Bawaslu pun merespon dengan baik, berusaha untuk bisa memberikan informasi yang baik. Bahkan pada saat kampanye itu kita melakukan pengawasan cyber. Jadi pengawasan itu tidak hanya di dunia nyata atau mungkin secara luring, tapi kita melakukan pengawasan secara daring, mengawasi sosial media apakah ada hoax dan lain sebagainya. Jadi sosial media memang menjadi pertama jembatan kita untuk memberikan informasi, kedua juga karena juga ketika kampanye kita menjadi pengawasan untuk cyber. Bawaslu Kota Tegal sudah memanfaatkan media sosial dengan baik ya Bu. Betul, ada YouTube, ada Iya, Instagram, lengkap ya Bu. lengkap, TikTok, tinggal Iya. milih yang mana. Aman ya berarti. Terus Bu, kan untuk pengawasan ini kan perempuan dan laki-laki itu sama ya Bu, Iya, betul. kesetaraan gender. Nah, peran penting apa sih Bu yang mungkin bisa perempuan lakukan untuk pengawasan partisipasi Bu? Nah, perlu diketahui, saya kira masyarakat pun tahu bahwa perempuan itu secara jumlah lebih banyak daripada laki-laki. Itu yang pertama, sehingga kita melakukan komunikasi, melakukan pendekatan kepada organisasi perempuan, kepada perkumpulan perempuan untuk bisa ikut serta dalam pengawasan partisipatif, dan yang kedua adalah ikut serta dalam menjadi penyelenggara. Perlu teman-teman ketahui, di Bawaslu RI kita ada Bu Loli sebagai satu-satunya perempuan untuk anggota Bawaslu RI. Di provinsi kita punya Ibu Diana, beliau juga satu-satunya perempuan di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kota ada saya ya sendiri. Lalu di kecamatan kita ada 2 perempuan yang menjadi sekali kecamatan. Kalau di PKD kurang lebih ada sekitar 7. Itu naik. Pemilu itu kurang lebih sekitar 4. Nah, pada saat pilkada itu setiap kecamatan itu ada perempuannya. Itu menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan. Meskipun kalau pengawasan kampanye itu Mbak nggak mengenal jam kantor, ya, tapi malam, pulang malam, bergaul dengan banyak peserta kampanye laki-laki ya. Iya, Bu. Jadi itu salah satu upaya kita. Tidak hanya laki-laki ya Bu, Betul. perempuan harus tetap ikut pengawasan partisipatif ya Iya, Bu. karena ya itu tadi tidak, gender itu tidak menjadi halangan lah Iya, karena sekarang udah bagi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Tapi kita juga di buku ini Bu Leli menyampaikan juga terkait dengan supaya tidak ada juga kekerasan untuk perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Walaupun di Kota Tegal saya kira masih aman, ya, tapi tentu upaya-upaya ini perlu kita sambut dengan baik. Kemudian Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda Bu atau pemilih pemula agar mereka tuh mau terlibat Bu dalam pengawasan pemilu? Sahabat Bawaslu, yang pertama adalah ketika sahabat Bawaslu ingin tahu ya apa yang dilakukan oleh Bawaslu di tahun 2024 pemilu, maka bisa membaca buku ini. Buku ini memberikan banyak informasi terkait dengan pencegahan maupun temuan-temuan pada saat pemilu.
Nah, tentu itu akan menjadi efek yang baik untuk pemilih pemula, supaya mereka juga tahu nih informasinya, tahu kenapa saya harus ikut bagian gitu. Maka bisa dengan cara pertama untuk membaca buku ini dan nantinya bisa menjadi lebih tahu ya pemilu itu apa, pemilihan itu apa, dan mempunyai rasa untuk bisa jadi bagian dari penyelenggara pemilu. Terima kasih ya Bu. Cukup lengkap sekali ya informasi yang disampaikan. Oh ya Bu, mungkin masyarakat tuh tertarik ya Bu buat membaca buku ini. Apakah bisa ya Bu buku ini didapatkan atau bisa dibaca by digital seperti itu? Kalau buku ini, kalau memang teman-teman membaca bisa ke pojok pengawasan atau ini juga sepertinya dijual di e-commerce ya, monggo untuk bisa dicari sendiri. Tapi yang jelas ketika teman-teman masyarakat Tegal ingin mencari buku ini sudah ada di pojok pengawasan. Tapi jika ingin untuk memiliki sendiri, sepertinya masih ada di e-commerce. Baik Ibu, terima kasih ya atas Sama-sama. waktunya. Baik sahabat Bawaslu, saya Ferdila Chandra beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sebelum itu Ibu, mari kita suarakan tagline Bawaslu bersama-sama nih Bu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.